Bagi dileut dituang sing rineh. Atas sadayana atas. Ya sok. Di luarnya atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadolana ala kathiri min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadha zaman Sayyikhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddas sallallahu sirra nuran. Summa alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila tariqati sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasul sirra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus fi kitabihi Fadailu Suhur li Talibi Ridai Rabbil Ghafur. Qala Syekh Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu an, man lam yatagalgal fi ilmina hada mata musiran alal kabairi wa huwa la yash'ur. Wallahu a'lam. Sangat dihormat, yang sangat saya hormati Guru Agung Pangarsa Baos. Yang mulia yang saya hormati Pemangku Manaqib Bapak Haji Dani beserta ibu dan seluruh keluarga besar. Yang saya hormati Al-Mukarramin, para alim, para ulama, asatizah, mubaligh, mubalighah, ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Kita berdoa kepada Allah khususnya untuk Pemangku Manaqib, umumnya untuk semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang niat hadir tapi belum bisa hadir, dengan berwasilah kepada Syekh Mursyid kita Guru Agung Pangarsa Abah. Semoga semuanya Allah jadikan pribadi-pribadi yang barokah, panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh dan solehah, diberi anugerah rizki yang mudah dan berlimpah, yang datangnya dari segala arah untuk bekal ibadah dan bekal dakwah, dijaga dari segala musibah dan keburukan fitnah. Allah berikan kekuatan istiqomah kepada ahli silsilah ila yaumil qiyamah. Keturunan kita, putra, putri, mantu, cucu, buyut, dan seterusnya. Semoga dengan keberkahan Guru Agung dicatat di dalam qada mubromnya menjadi ahli la ilaha illallah, yang mendapat bimbingan Syekh Mursyid yang hidup pada setiap masanya. Al-Fatihah. Iya kan. Al-Mukarramin Bapak Ibu yang mulia, sambil makan Pak,
karena kan tadi kita saum sambil makan santai serius ya. Pak Haji Cecep terima kasih. Teka banjiran ya kolot. Teu banjir. Alhamdulillah. Ini dulu saya kebanjiran di situ Pak. Wah segini. Ngaji di itu ya. Pak Yudi teh Yudi teh kampung Bojong Cigosol. Banjiran sok ieu teh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Dani. Bapak Ibu yang mulia, beberapa hari ke belakang saya sedikitnya buka-buka ceramah-ceramah para alim, para ulama yang terkait dengan thariqat. Berbeda-beda pemahaman dari beliau-beliau. Tetapi mayoritas, saya garis bawahi, mayoritas mengatakan thariqat diberikan kepada orang awam bahaya. Ujungnya ke sana. Gitu. Ya, saya tidak sebut nama lah ya, tapi ada yang mengatakan begitu. Maka termasuk thariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, jalur pondok pesantren Suryalaya yang sekarang ada di Sinarasa pun dipersalahkan. Masalah itu thariqat pokok begitu. Gak apa-apa. Itu kan hak orang lain, hak mereka. Nah, karena hal ini bukan terjadi sekarang, sejak zaman di era kemursidan Abah Sepuh, itu sudah terjadi kontroversi Pak, pro dan kontra. Bahkan seorang kiai, saya tidak sebut nama ya, tapi saya tahu namanya. Seorang kiai saking tidak sukanya terhadap thariqat mengatakan begini, kata kiai tersebut, orang awam diajar thariqat siga orok diberi racun, gitu bahasanya. Orang awam disuruh belajar thariqat seperti bayi dikasih racun. Itu ulama saking tidak sukanya kepada thariqat. Nah, dijawab oleh Abah Sepuh, orang awam diajar thariqat seperti orok diberi susu indungna. Orang awam belajar thariqat seperti bayi diberi air susu ibunya, sehat. Termasuk saya pribadi Bapak, karena kan pengalaman itu memang guru-guru yang sangat berharga memang. Dulu dikatakan begini kepada saya, diajar thariqat tejang, ya, kudu kaumuran jeung kailmuan. Kepada saya dulu begitu, Ustad, belajar thariqat tejang, kudu kaumuran, kudu kailmuan. Ternyata setelah telisik saya buka-buka dari literatur kitab-kitab tasawuf yang saya punya dan saya pinjam ketika itu. Kemudian hasil duduk bersama pangersa Abah Awas ketika di era zaman Abah Anom. Dulu sebelum meramai saya sering ke sana. 2007 Pak Cecep pertama nginjak Sinarasa 2007 setelah dari Suryalaya. Langsung ke Sinarasa, masih sepi. Jadi enak, suka bercengkrama berdua sama Abah dulu. Nah, ternyata kalimat yang beredar diajar thariqat teh kudu kailmuan jeung kudu kaumuran teh eta teh distorsi informasi gitu. Tahu distorsi? Ibu-ibu distorsi tahu? Distorsi teh, nanti distorsi teh terjemahkan. Terjadi salah pemahaman terhadap informasi yang beredar. Sehingga seolah-olah ketika ada orang yang tidak mesantren belajar thariqat, salah. Karena orang yang tidak mesantren kurang ilmu. Apalagi masih muda belajar thariqatnya. Kan begitu? Jadi yang ditangkap seperti itu berarti. Padahal yang saya menerima dari Abbas dulu, pan
aya beredar gitu. Jadi diajar toreka teh dudu maksud kudu kaumuran teh maksudna teh memeh beak umur. Kudu kailmuan diajar toreka teh kudu kana ahli ilmu torikot ulah kasembarangan gitu. Kan sekarang banyak ngomong bab makrifat tetapi orat sorangan teu apal. Ngomong bab tasawuf, ngomong bab makrifat, ngomong bab langit, dur adan hare-hare. Itu saya temukan begitu, Pak. Jadi saya waktu masih muda datangan. Setiap ada orang ada sepuh ini datangan. Ngomongnya bab langit. Tapi ketika ngomong adan hare-hare orang mah punten salat telah masuk. Beliau diam saja, ngopi udud we. Calik deui iraha salat. Nah, ieu sih teh. Ieu mah lain. Jadi saya sebelum terjun kepada tarekat itu tahun 2000 sudah berkelana, Pak. Napika kalau pengen tahu tempat saya ngaji di desa Bojong Petir, Kampung Dadut, Kecamatan Rancapanggung Cililin. Di bawah suku gunung, ayah sepuh itu datangan, naik rakit, jalan kaki, naik mobil itu Madonna, nyebrang cai naik rakit, saking hayang apal bab kamaripatan. Gitu. Ternyata malen bab makrifat, bab kadugalan, gitu. Nangis kagok datang di guruan, akhirnya nama bab kanuragan itu apa saya, sebutnya bab makrifat itu. Akan baik. Beres perjalanan, maka baru ketemu. Ngajinya sudah dari awal, tapi paham henteu gitu. Setelah ke Suryalaya, saya banyak menemukan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya tidak paham. Itu pun keluar dari lisan Pangersa Abah Aos di masa itu hasil duduk bercengkrama atau setelah manakib suka duduk dulu bareng sebentar gitu. Abah suka bercerita. Dulu tahun 2005 itu kan dibuka pertama Masjid Agung Dalam Kaum itu 2005. Pertama dibuka sebagai hadiah 100 tahun Suryalaya. Hadiah. Dengan lika-liku yang luar biasa. Saya tahu persis ceritanya, saya tahu. Persis saya tahu. Karena sejak dari Hotel Papandayan, Gatsu, berawal dari situ, Pak Camat pasti tahu ya. Tahu Pak Camatnya. Hotel Papandayan, Pangersa Abah mengatakan, masa iya hotel bisa dipakai manakiban kok masjid tidak? Dari situ idenya keluar. Maka 2005 Masjid Agung Dalam Kaum alun-alun Bandung dipakailah manakiban. Walaupun sebelumnya berbagai macam romantika lah itu ya, halangan rintangan, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Dan saya perdana dibuka ada hadir di situ, dan pertama kali ketemu Abah Aos, melihat, memperhatikan, menyimak isi-isi ceramah beliau di masa itu berbeda dengan di situ ajangan jujur, ajangan ada hadir. Gitu. Nah, singkat cerita, kembali kepada tadi, termasuk pemahaman yang saya dapatkan bahwa belajar tarekat mesti keumuran. Talabul ilmi hayatan qalbi ukhrawi min ahli talqin qabla fauti waqti fi dunya. Fi dunya qabla fauti waqti. Fa inna dunya majrat akhirah faman lam yajra fil yasud falam yajra fil yasud. Barang siapa yang walam yasud fil akhirah walam yasud fil akhirah, paman lam yajra fi dunya walam yasud fil akhirah, kalimatnya begitu. Jadi fal wajibu ala insani, maka wajib kepada setiap manusia. Ini jawaban bagi para kiai, para ustadz yang mengatakan belajar tarekat kewae geus umur 40 tahun, kewae geus
beres tamat fikihna. Ini jawabannya. Jawaban Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, ya, dimasukkan oleh Abah Anam dalam Miftahus Sudur, dimasukkan dalam kitab Fadil Sur oleh Bangsa Abbas. Fal wajibu, maka wajib ala insani, kepada setiap manusia, talabul ilmi hayatal qalbi ukhrawi, untuk mencari ilmu guna menghidupkan hati kepada akhirat. Fidunya, ketika masih hidup di dunia. Min ahli talqin, dari ahli talqin, oleh Bangsa Abbas di madrasah. Min ahli talqin, kata Abbas ya bahasana, santri nu karek ngaji jurumiyah ge geus pasti paham lamun aya min ahli talqin fi dunya teh berarti kudu make guru nu hirup. Maka oleh Abbas ditulis dikurung min ahli talqin fi dunya dalam kurung ae saikhil hayy kurung tutup. Jelas tadi akhirnya. Jadi mengambil ilmu untuk menghidupkan hati dari sosok ahli talqin yang masih hidup di dunia. Qabla fauti waktu, sebelum habis waktu, sebelum habis umur. Fa inna dunya majra'atul akhirah, karena sesungguhnya dunia adalah ladangnya akhirat. Ladang tempat menanam urusan akhirat. Ketika sampai akhirat sudah tidak ada lagi nanam. Urusan panen ke akhirat mah. Nanamnya kapan? Di sini. Fa inna dunya majra'atul akhirah. Faman lam yazra' fi dunya walam yahsud fil akhirah. Barang siapa orang yang tidak mau menanam ketika hidup di dunia, maka jangan berharap panen di akhirat. Itu dari Bangsa Abah ketika itu. Jadi lengkap. Nu dimaksud memeh kudu kaumuran teh sebelum habis umur. Kudu kailmuan teh kudu ti ahli ilmu. Jelas. Maka kita bersyukur sudah punya guru mursyid yang hidup dan sedang ngereyeuh. Bahasa Indonesia ngereyeuh naon, Bu? Ngereyeuh naon ngereyeuh? Cung sarjana bahasa ngereyeuh nikreuh naon bahasa Indonesia? Kumaha? OTW. OTW on the way. Kita mah sedang berjalan dan berproses. Kita ya. Sedang dibimbing, sedang berjalan, sedang berproses. Makanya kalau nanya sampai kapan? Sampai habis umur. Ya. Belajar thariqat, belajar dikir berthariqat itu sampai habis umur. Maka seorang musannif kitab Jamil Muqni mengatakan begini. Sorga jeung neraka teh eta sifatanana bisa katingali di dunia kene. Surga dan neraka itu Bapak Ibu bisa dilihat sifatannya ketika masih di dunia. Sifatan sorga ayat 2, sifatan neraka ayat 2. Sifatan sorga diturunkan ke dunia bukti nateh nya taat jeung makrifat. Sifatan sorga eta teh. Sifat neraka diturunkan ke dunia goflah jeung maksiat. Ari poho mah bahasa poho karena sesuatu poho, tapi goflah mah khusus poho ka Allah bahasana. Lamun aya goflah eta teh khusus bahasa nu dipake lupa tapi kepada Allah gitu. Lupa ka pamajikan, lain goflah eta mah ka pamajikan mah. Beda deui bahasa Arabna. Ya, jadi sifatan sorga turun ka dunya teh buktina 2, hiji taat jeung makrifat. Pertanyaanana, makrifat billah apakah bisa diraih tanpa ada pembimbing ahli makrifat? Bisa.
Ma'rifat bil dzauq, kan ada ma'rifat bil ilmi, ya. Ada ma'rifat bil akal, cek akalna, ada ma'rifat bil dzauq. Yang dimaksud dengan ma'rifat bil dzauq itu sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad. Sabda Nabi Muhammad tentang ma'rifat ada. Ana a'lamukum billah fa inna ma'rifatu fi'lul qalbi. Aku adalah orang yang paling kenal kepada, paling mengenal Allah. Dan makrifat itu, dan sesungguhnya makrifat itu pekerjaan hati. Kalau bahasa Qur'annya, innamal mu'minun alladzi idza dzukira wazilat qulu. Kalau tidak ketemu guru mursyid, tidak akan paham. Yang dimaksud wazilat qulubuhum teh. Tanya tak ajengan. Wajilat qulubuhum bimakna lughatul arabiyah non wajilat teh. Ngageter. Ngarasakeun ngageter hate kumaha? Begitu. Ngaleketeh hate teh gitu. Saya dulu memberikan pemaknaan sebelum ketemu guru mursyid, sebelum bergabung ke Suryalaya lah, atau jujur we. Karena saya bertorikot awal itu Pak 4 tahun, 7 tahun lengkapnya. Hanya torikot suluk Pak. Kajian ilmunya tidak seperti ini. Jadi ngajinya ngaji kitab tiap hari. Jadi lamun teu ngaji, nya ilmuna kurang. Makanya tuntutannya ngaji. Nah, Shauhid Dunia, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Kifayatul Azkiya, kitab tafsir. Jadi ngaji. Jadi kalau kita tidak rajin ngaji, teu nambah ilmuna. Maka Ikhwan Suryalaya, Ikhwan Thariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah Mahal Surya Sinarasa yang sekarang di Sinarasa, ya, bersyukur. Karena kalau mesti ngaji mau kudu ngelek kitab ke mana-mana, orang datang ke pesantren cicing ngalogatan orang teh. Ngalaman, tak jangan pasti ngalaman jangan jalan iman nya. Gogodana ngalogat kitab teh Pak, keur mah kitabna koneng, tulisanna rumuk tulisanna teh. Ya. Jabar jeeran deh, orang teh kudu ngadenge disakalan gitu we ngadenge. Ya. Cara pembina seperti itu. Makanya pemahaman tentang tasawufnya tidak spesifik karena yang dikajinya bukan khusus tentang ketorikotan secara umum. Ya. Tanwirul Qulub semuanya dikaji, Ihya semuanya dikaji. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang talqin, ya, tapi tidak mengalami seperti yang lain misalnya, ya, talqin tidak mengalami riyadoh yang lain, gak masalah. Kita ikut petunjuk guru mursyid yang sekarang saja. Lamun cek pangsa abah, wayahna Kemis pertama bulan Rajab masing daek puasa wayahna. Parwasa namanya, saraumnya, alhamdulillah. Tah, kita mah saumna jangan repot-repot, jangan capek-capek niat itu, niat ikut guru mursyid sakit tuh enggeus. Saya saum Rajab niat ikut guru mursyid. Titik, sudah beres. Urusan kesananya mah urusan guru agung kita mah. Kita mah murid, tugasnya ikut saja sudah. Jangan masuk ke wilayah guru kumaha engke karituna tong nyanyahoanan lah orang mah. Atas we niat ikut pangarsa abah saum Rajab gitu. Ya. Nah, kembali ke tadi, sifatan sorga turun ke dunia teh nyata taat sareng ma'rifat. Ma'rifat tidak akan bisa diraih kecuali mendapatkan talqin dari guru Nah, setelah mendapatkan talqin guru mursyid, berarti secara tidak langsung keilmuan tasawuf itu sudah diambil oleh kita. Walaupun misalnya kitabna can ningali, kitabna can maca. Sok tanya, pernah ningal kitab Kifayatul Azkiya, Minhajul Abidin, Ihya, kita begitu nyaho orang mah.
Pokoknya menyauna talkin weh saya mah. Tetapi beruntung siapapun orang yang sudah mendapatkan talkin walaupun tepangi jeung kitab Ihya, tepangi jeung kitab Kifayatul Azkiya, tepangi jeung kitab Nasruddiniyah, Tanwirul Qulub dan seterusnya dari kitab-kitab tasawuf, tapi sejatinya intisari tasawuf sudah punya. Karena inti dari tasawuf itu adalah talqin itu ma'rifat. Izin dibaca ya Pak ya. Karena tidak apal. Saya baru buka tadi. Gini di sini. Kata Syekh Abu Hasan As-Sazili oleh Pangersa Abbas dimasukkan dalam kitab Fadlul Suhur. Kalau di Abah Anom kitab Miftahul Sudur sama ada Syekh Abu Hasan As-Sazili, tapi bukan kalam yang ini. Kalau Abu Hasan As-Sazili dalam kitab Miftahul Sudur beliau menyampaikan begini, silakan makan enak, minum yang seger, pakai pakaian yang bagus, tidur di kasur yang empuk, tapi dikir juga mesti banyak. Sekali deui, silahkan makan enak, minum nu seger, pakai pakaian yang bagus, tidur di kasur empuk, tapi dikir juga mesti banyak. Enaknya enak Pak. Di tarekat tertentu makan enak dilarang. Pernah cerita Abah juga dari Abah Anom. Seorang yang mengamalkan tarekat suluk, saya tidak makan yang bernyawa Abah. Masuk ke madrasah suruh makan Abah Anom, taruang, makan. Kiai itu ngomong begini. Mohon maaf Abah, saya tidak makan yang bernyawa. Tidak makan yang bernyawa. Itu mah Abah Anom langsung tidak ada jeda. Sini Kiai tangannya sini Kiai. Pak Abdul, punten Pak Abdul. Kadia. Nah, sor Abah teh kadia. Sini Kiai pegang ini. Gitu. Ada nyawanya tidak? Abah Anom. Kiai sekak seteret sama Abah Anom tangan dipegang, ditempel kena lauk. Ada nyawanya tidak Kiai? Tidak ada. Iya sama Abah juga tidak makan yang bernyawa. Ini mah sudah dipepes, silahkan makan. Aduh, masya Allah. Termasuk Pak, ini cerita. Ada satu kiai yang fanatik sekali, mengharamkan gambar Pak. Itu ibu Hajar dulu gambar kita lamun ku kita mah dicawad eta haram eta gambar teh. Di zaman Abah Anom ada kiai yang fanatik terhadap gambar Pak. Nanon teh haram, gambar teh haram. Izin Allah beakeun ongkos. Dia kehabisan ongkos. Ini saya dapat cerita dari Abah. Kiai itu habis ongkos. Datang ke Abah Anom, Abah izin mau silakan Kiai Abah doakan, mangga keluar. Cicing di buruan teh. Ku Abah Anom Abah Anom surti teh non. Surti teh. Mengerti tahunya. Kok Kiai itu ngomong mau pulang tapi ada di depan duduk gak pergi-pergi. Ditanya, kenapa Kiai kau belum pulang juga? Iya Abah. Mohon maaf, ya kenapa? Saya maksudnya mau pulang, tapi saya habis uang Bah buat. Oh begitu. Ini Abah juga sebenarnya punya, tapi kan kata Kiai haram yang bergambar itu, katanya. Ini kan uangnya bergambar katanya. Ini kan uangnya bergambar katanya. Kata Kiai kan haram katanya gitu. Disitulah hebatnya strategi Guru Agung Pangersa Abah Anom ketika. Saya sering dengar cerita dari Abah. Bersyukur kita mah bertorekatnya tidak seperti torekot-torekot yang lain Pak. Torekot yang lain mah ada pantrangan-pantrangan tertentu. Ini model kayak begini nih. Belajar torekot kalau belum beres murokobah 20 tidak diberi khotaman. Kemarin Ki Isep menerangkan bab murokobah. Tapi entah beliau juga sudah masuk ke wilayah situ, riadohnya apa belum.
Saya masuk di wilayah situ. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah jalur yang pertama saya. Jalur Abu Yaki Haji Muhammad Yahya bin Kiai Haji. Tidak sedang membandingkan. Ini dalam rangka tahadus bin nikmat. Karena saya pindah ke Suryalaya, dipindahkan oleh guru musik saya, Jung, ngalih ke Abah Anom, teraskeun di ditu. Saya di sana 7 tahun belum dapat hataman. Belum boleh ngamalkan hataman sendiri. Kenapa? Belum beres muraqabah 20. Latifah 7 kali 3 hari, 21 hari puasanya. Ditambah muraqabah 20, 3 hari kali 20, berarti 2 bulan. Total Riyadhah Latifah dengan Riyadhah muraqabah 81 hari puasanya. Kira-kira orang dia ya, lamun suruh puasa 80 hiji poe, kira-kira maju rek mundur ya. Saya bersyukur Pak, kakak-kakak kelas saya sama. Yang dari Indramayu Ki Haji Ambari sekarang jadi wakil tagih Bangsa Abah. Beliau sama Ki beres belum muraqabah, belum. Wah, panjenengan ya pada baik kita ke durung beres gitu. Kok bisa ya dikongkol ngalih karena Buya disuruh pindah sama Buya. Oh, mengkonon tah. Lah iya, ya pada baik kita ya. Jadi kakak ngadik, iya kakak ngadik saya bilang gitu. Jadi kakak kelas saya yang di pesantren Darus Surur, beliau angkatan lebih lama, sama muraqabah, bab muraqabahnya belum beres. Ahadiyah, Ma'iyah, Hakikatul Ka'bah, Hakikatul Muhammadiyah, Hakikatul Ulul Azmi, kemudian dan setelah ini mah Pak, kita mah bersyukur di masa Abah Anom saja sudah tidak diberikan ini. Tidak diberikan. Karena berat memang. Berat memang. Ini satu saja. Muraqabah ahadiyah. Itu satu, saumnya 3 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Selasa, Rebo, Kamis, tawajuh, muraqabah. Nanti muraqabahnya ngisi pertama. Muraqabah ahadiyah 10.000 dikir kopi. Tungkul 10.000. 10.000 ahadiyah. Nanti naik yang ketiga. Muraqabah. Udah dibaca bisa salah. 20.000 dikir kopi. Tungkul 20.000. Naik. Ada yang 30.000. Tergantung guru. 30.000 dikir kopi. Puasa beres teh. Kira-kira karawatan malam orang gitu aja. Mau apa? Berat. Makanya Pangesan Abaos mengatakan ayo nama dipermudah. Lain dimurahkan tapi sudah saatnya. Bahkan begini Pak, ketika masih ada di Buah Batu itu apa tuh apartemen Newton. Pak Haji Dhani sudah ke sana? Belum. Sudah ya. Apartemen Newton. Saya mendapat jawaban di apartemen Newton. Kok Riyadhah Thariqat itu berat, tapi di masa sekarang Abah kok ringan sekali. Ini apa yang menjadi kebijakan dari guru? Kata Abah begini, bukti mujadid pembaharu. Dulu untuk nyangkul 1 hektar sawah kudu kucangkul manual Pak. Ya, sebelum ada alat-alat modern, traktor dan sebagainya, nyangkul 1 hektar kucangkul kira-kira nyeri cangkeng atau 1 hektar dicangkul kira-kira beresnya sabaraha hari tah? 1 hektar 1.000 meter persegi berarti. Wah, berminggu-minggu menurutnya. Tapi sekarang era modern aya traktor 1 hektar hanya hitungan jam beres. Bahkan memeres jalan nu ngajejembrung anu rumpil didoser. Gambaran manusia teh ngajejembrung. Ruhani urang teh seperti hutan belukar, bala, kotor. Lamun kudu ngandalkeun Riyadhah Thariqat, guru-guru terdahulu, kasihan Pak. Sekarang eranya beda, orangnya kesibukannya beda. Maka dipermudah. Ini menjadi wilayah tanggung jawab guru mursyid. Makanya
Kalau ada yang mengatakan manya tarekat gitu, eta mah kumaha guru saya, ada wilayah guru saya eta mah. Urusan mempermudah itu wilayah guru mursyid. Kata Abah, teu kudu puasa sok we wudu talqin. Termasuk yang diberikan hijib naon Pak Cecep? Hijib Saipi Hirzul Yaman. Itu teh Bapak kudu puasa ulah paantel 40 poe jeung istri. Karena anak saya perempuan, walaupun anak perempuan asal awewe teu meunang paantel jeung bapana. Komo jeung pama kira-kira anu model kieu teu paantel ya. Aslinya Riyadhut Thariqat hijib Saipi Hirzul Yaman itu mesti dibeli 40 hari tidak bersentuhan kulit dengan perempuan. Aslinya. Sekarang diberikan kepada semuanya. Wirid kemalaikatan. Eta teh wirid aheng, Pak. Di zaman Abah Anom saja tidak semua wakil talqin diberi oleh Abah Anom. Wirid kemalaikatan. Sekarang diberikan semuanya. Artinya kembali lagi kepada kita sekarang. Jadi lamun aya naon teh ulah Abah doakeun ulah da geus kabeh geus dibikeun ayeuna mah. Semua piranti-piranti, instrumen-instrumen untuk melobi Allah, alat-alatnya sudah diberikan semuanya. Kemalaikatan, Saipi Hirzul Yaman, naon deui nu harusus. Itu khusus itu teh. Di thariqat yang lain Pak, 40 hari ingin dapat doa Allahumma sohan wahan bahan hamil la yunsurun wa ja'alna min baini aidim sadda wa min khabisana fasilhum. Ditarik napas kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf la yunsaddauna yubu ya rabbu ya rabbu ya rabbu wala haula. Dibeli nate 40 poe kudu puasa eta teh. Kenapa tahu pengalaman pada saya mah. Saya pengalaman tentang itu. Ya saya berangkat dari situ dulu. Ayat kursi, Masya Allah. Ya sekarang mah geus enak. Semuanya sudah ada di dalam wirid khotaman tinggal daekna. Sudah ada disimpul di dalam la ilaha. Sudah. Sing daek we dalikirna. La ilaha mumpung bulan Rajab Ibu Haji Nunu. Mumpung bulan Rajab teh bulanna Allah. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, bersyukur kita dengan sholat, dengan saum, dengan memperbanyak dzikir, dengan memperbanyak sedekah, yakin pasti Allah memuliakan kepada orang itu. Sekarang bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban, Sahruni, Sya'ban itu bulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, Sahrul Ummati. Ramadan adalah bulannya umat Muhammad. Umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan panen, berhasil banyak panennya jika sudah berawal dari bulan Rajab. Makanya kita Sya'ban nanti sholat 100 rakaat. Itu tujuannya Pak Guru mah. Sudah diambil yang paling utamanya, sudah dipamilihkan amalan-amalan sultan, amal-amal penghulu. Para kiai juga sudah paham bahwa amalan nisfu Sya'ban yang paling tinggi adalah sholatul khair, sholat 100 rakaat, tetapi tidak semua kiai mampu mengamalkannya. Kita bersyukur punya guru mursyid yang merupakan sosok figur, role model, contoh. Pangersa Abah ge ngamalkeun, manya urang muridna nu ngaku murid teu daek. Abah puasa, urang puasa. Abah sholat, urang oge sholat. Tadi niat ikut. Ini bersyukur tanda cahaya ma'rifat billah geus aya dina la ilaha. Jadi sifatan sorga turun ka dunya teh taat jeung ma'rifat, sifatan neraka turun ka dunya teh goflah jeung maksiat. Ditutup tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala saya buasa Sajil radhiyallahu an. Malam yatagagal fi ilmina hada mata musirun ala kabair wa huwa la yash'ur.
barang siapa orang yang tidak bersegera mengambil ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu torikot. Barang siapa orang yang tidak bersegera mengambil ilmu ini. Ilmu torikot. Maka ia mati dalam keadaan bergelimang dengan dosa besar. Tapi ia tidak merasa. Barang siapa orang yang tidak bersegera mengambil talqin, maka matinya ia bergelimang dengan dosa besar, tapi dia tidak merasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata laisa bai'atun fi unukihi mata mayitatan jahiliyatan. Barang siapa orang yang mati, yang tidak terdapat baiat di pundaknya, tidak ada setempel talqin, maka matinya ia dalam keadaan persis seperti matinya kaum jahiliyah. Teu nyahoeun Allah, teu bisa balik ke Allah. Tadi diralat Pak Heri, mulai hari ini dan seterusnya jangan lagi mengatakan arwah almarhumah di alam kuburnya. Stop, jangan lagi dipakai alam kubur. Tapi alam bako, alam langgeng. Orang yang sudah ditalkin atau yang sudah dibadal talkin tidak lagi diam di alam barzah, alam kubur, alam karantina. Tapi begitu dia menerima talkin, walaupun talqin badal, ruhnya diangkat, fafiru ilallah. Jadi langsung berlari. Ya. Tidak lagi diam di alam kubur. Ya. Jadi siapa saja yang hadir, yang sudah membadal orang tuanya, orang tua bapak ibu tidak berada di alam kubur, tapi ada di alam bako. Alam bako itu alam fi maq'adi sidkin inda maliki muqtadir. Alam yang di situ berkumpul dengan Allah, berkumpul dengan Ruhul Kudus, berkumpul arwahul muqaddasah. Arwahul anbiya wal mursalin, suhada wal auliya. Kumpul di situ semuanya. Ya. Alhamdulillah. Itu. Jadi lebih spesifik, barang siapa yang tidak bersegera ngambil talqin dari guru mursyid, maka matinya ia dalam keadaan bergelimang dosa besar, tapi dia tidak merasa. Tadi sifat neraka turun ke dunia jadi goflah dan maksiat. Merasa saya sudah sholat, tapi kok kan tadi hatinya masih goflah. Kalau tidak ditalkin, tetap kolbunya masih dalam keadaan goflah. Kita bersyukur semuanya sudah mendapatkan bimbingan talqin dzikir. Tinggal kita bermunajat kepada Allah agar kita dimudahkan ikut kepada pangarsa Abah. Jangan ada dengan sesama saling saling koreksi, tidak ada. Tidak boleh ya. Karena satu murid dengan murid yang lainnya punya perjalanannya masing-masing. Sibukkan saja dengan dirinya. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.